Mari kita berdoa untuk korban bencana. Assalamualaikum Baraya, balik lagi dengan Adam Mantul di sini dan sekarang kita akan membahas hal yang sekarang banyak dicari, yaitu penjelasan tentang kilang minyak. Sebelum itu kita intro dulu. Dan di sini kita akan belajar dan menambah ilmu tentang hal-hal yang telah dibuat dari dahulu tapi baru ingin kita tahu. Jadi, apa sih kilang minyak itu? Kilang minyak adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk yang dapat langsung digunakan. Misalnya solar, bensin, minyak tanah, aftur, dan lain-lain. Jadi bahan bakar kendaraan yang kita tahu itu tidak semena-mena langsung dari sumber daya alam. Ada proses-proses tertentu agar si minyak mentah ini menjadi minyak yang layak dipakai atau banyak jenisnya. Nah, pengolahan minyak bumi mentah atau yang disebut dengan crude oil dilakukan di kilang minyak. Salah satunya kilang minyak besar Pertamina yang ada di Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Dan sekarang terbakar. Menurut informasi yang saya dapatkan, kebakaran yang terjadi di Balongan itu bukan kebakaran kilangnya, tapi tangki minyak yang berada di sana. Unsurnya karena serangan petir. Bayangkan sekarang, kilang itu suatu proyek yang besar banget. Luasnya juga pokoknya luas lah dan terhubung ke sumur minyak di bawah tanah. Jika memang benar kilangnya yang terbakar, maka wilayah Indramayu yang lainnya pun ikut terbakar. Itu menurut logika ya. Dan jika tangki yang meledak, itu masuk akal dengan kuantitas kebakaran yang terjadi. Sangat besar, tapi tidak lebih besar dari atau andaikan kilangnya yang terbakar. Jadi kebakaran yang dihasilkan oleh tangki lebih kecil dari kebakaran yang akan dihasilkan oleh kilang minyak. Gitu ya, ngerti kan? Kita bisa lihat foto tangki yang meledak. Oke, kalian bisa lebih terbukti bahwa tangkinya yang terbakar atau meledak, bukan kilangnya yang rusak. Tapi menurut saya juga pasti si kilangnya terdapat crash-crash juga ya. Kalian juga bisa mencari tambahan info dari channel lain atau berita lain atau di website lain juga mengenai kilang minyak. Oke? Sekarang saya akan menjelaskan proses step awal sampai akhir. Bagaimana sih minyak mentah dari sumber minyak di bawah tanah sampai bisa dipakai untuk kebutuhan bahan bakar dan lainnya. Yuk kita bahas step 1, proses destilasi. Destilasi ini merupakan proses pemisahan fraksi yang terdapat di minyak bumi, di mana pemisahan fraksi tersebut berdasarkan pada perbedaan titik didih. Proses ini biasanya dilakukan pada sebuah wadah tabung tinggi yang kedap terhadap udara. Tabungnya pokoknya tinggi banget dan besar ya. Awalnya minyak mentah akan dialirkan ke dalam tabung tersebut dan kemudian dipanaskan dalam suhu kanan 1 atmosfer pada suhu 370 derajat Celcius. Setelah itu, hasil dari fraksi-fraksi tersebut nantinya akan dipisahkan nih, di mana fraksi yang memiliki titik didih terendah atau yang paling dingin misalnya ya, akan menempati bagian paling atas tabung. Dan fraksi yang memiliki titik didih tinggi atau yang paling panas akan menempati bagian dasar tabung yang paling bawah. Step 2, proses cracking. Cracking merupakan proses pengolahan minyak bumi yang memiliki tujuan untuk menguraikan molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang memiliki ukuran lebih kecil. Proses cracking ini sering biasa disebut juga dengan proses refinery. Gak ngerti? Cari tahu sendiri. Oke, lanjut. Step 3, proses reforming. Reforming merupakan proses mengubah struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi molekul fraksi yang mutunya akan lebih baik. Proses reforming ini dapat dilakukan dengan menggunakan proses pemanasan karena proses reforming ini bertujuan untuk mengubah struktur pada molekul fraksi, maka proses ini dapat disebut juga sebagai proses isomerasi. Kalian juga bisa lihat di Google apa sih proses isomerasi ini. Step 4, proses polimerasi dan alkilasi. Proses alkilasi yaitu proses penambahan jumlah atom pada suatu fraksi. Maksudnya penambahan jumlah atom yang berada di minyak itu
sehingga molekul fraksi tersebut menjadi lebih panjang dan bercabang. Misalnya molekul 1 ya, terus ditambahinlah molekul kedua. Semakin bercabang, semakin banyak pula molekulnya. Pada proses alkilasi ini biasanya menggunakan bahan tambahan katalis asam yang kuat. Sedangkan proses polimerasi yaitu proses penggabungan antara molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar dalam sebuah fraksi sehingga mutu dari produk akhir menjadi meningkat. Jadi pada tahap ini molekul fraksi akan melalui tahap alkilasi terlebih dahulu, lalu kemudian melalui tahap polimerasi. Step 5, proses treating. Treating merupakan proses pemurnian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi bahan-bahan pengotor yang terlibat dalam proses pengolahan. Bahan-bahan yang dihilangkan dalam proses treating ini adalah bau tidak sedap yang dihilangkan melalui proses copper sweetening dan doctor treating. Dan masih banyak lagi jenis lainnya. Masih banyak jenis kotorannya dan masih banyak pula jenis pembersihannya. Inti dari proses ini adalah memisahkan bahan-bahan yang tidak bermanfaat dengan mutu minyak yang baik. Misalnya kotoran yang tidak bermanfaat dibuang dan mutu yang kelihatan baik itu disimpan. Step 6, proses blending. Proses pengolahan minyak bumi pada tahapan terakhir adalah proses blending. Blending merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk si minyak ini untuk siap pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aktif ke dalam fraksi minyak bumi. Itu adalah proses-proses dari awal sampai akhir pengolahan minyak bumi sampai ke minyak yang siap pakai. Dan sekarang kita menuju ke hasil olahan minyak bumi. Minyak mentah yang diolah sendiri nantinya akan menghasilkan bahan siap pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Bisa dengarkan list berikut ini. Yang pertama yaitu gas LPG. Kalian pasti di rumah pasti punya gas LPG untuk menyalakan kompor. LPG yang merupakan hasil pengolahan minyak bumi berupa gas cair yang memiliki unsur hidrokarbon ringan. Jadi pokoknya si gasnya mah ringan, tapi yang berat itu adalah tabungnya, benar. Yang kedua, bensin, yaitu produk dari olahan minyak bumi yang sangat vital sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Yang ketiga, kerosin atau minyak tanah, yaitu hasil olahan minyak bumi yang sering dipakai untuk menyalakan api dan pembuatan arang. Yang keempat adalah solar, yaitu hasil olahan minyak bumi yang digunakan untuk bahan bakar mesin diesel. Nah, itu dia proses-proses olahan minyak bumi yang ada di dalam tanah sampai menjadi minyak siap pakai. Dan semua proses itu presentasi besar dilakukan di kilang minyak. Jadi kilang minyak itu sangat banyak fungsinya guys. Apalagi kilang minyak yang terbakar. Kerugian yang sangat besar. Pokoknya besar. Oke, itulah ilmu dan informasi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika penjelasan saya tidak terlalu jelas. Kalau mau lebih mengerti, silahkan ulang kembali video ini. Tahu kalian juga bisa mencari tambahan belajar di sumber lain juga. Tapi saya yakinkan kepada kalian bahwa hanya channel ini yang baru menjelaskan tentang hal yang baru terjadi. Misalnya kalian ketik di pencarian YouTube. Kalian mau tahu nih ya, apa sih kilang minyak itu? Pasti jarang sekali. Ini adalah, saya yakinkan ini adalah channel pertama yang membahas kilang minyak. Makanya untuk kalian yang baru menonton channel ini, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang tahu tentang kilang minyak. Kalian juga jangan lupa untuk follow Instagram saya @adamantul. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya ya. Saya Adamantul, salam Baraya.